siang semuanya. Siang. Saya Nadia Devita sebagai analis kebijakan sekaligus moderator yang akan memimpin rapat agenda kebijakan hari ini. Baik, usulan agenda kebijakan hari ini adalah percepatan penanganan krisis pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Tujuan rapat kita hari ini adalah untuk merumuskan urgensi krisis pendidikan di Papua sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional. Nah, pertanyaannya, mengapa krisis pendidikan di Papua layak dan mendesak untuk diangkat menjadi agenda prioritas nasional saat ini? Jawabannya nanti akan ada setelah sesi diskusi ini berjalan. Jadi, mohon perhatikan poin-poin yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Nadia. Tapi saya ingatkan, kemungkinan hanya meningkatkan isu di internasional jika publik pengenalan sistem yang luar biasa. Jika itu hanya masalah teknis kecil, itu urusan pemerintah. Jadi tolong buktikan urgensinya. Baik, Ibu Saskia. Mari kita mulai rapatnya ya. Analisis kami menemukan 3 masalah yang menjadi hambatan. Yang pertama ada akses lintas biru karena akibat wilayah landlocked yang ada di Papua Pegunungan, lalu ada digital gap, ketimpangan infrastruktur antara pusat kota dan wilayah pedalaman, serta urgensi resiko lost generation akibat angka putus sekolah yang terus meningkat. Nah, untuk membedah angka-angka ini, kami persilahkan Ibu Asmaul selaku perwakilan MSM untuk memaparkan realita di lapangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menanggapi Ibu, faktanya kondisi geografis yang locked memutus akses fisik. Anak di pedalaman tidak punya pilihan selain putus sekolah. Kita lihat di sana bukan cuma soal lemah, tapi belum total. Kami melihat resiko saat kehilangan satu generasi sumber daya manusia di Papua Pegunungan jika kita tetap diam saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Lalu untuk Ibu Kalista, bagaimana tanggapannya sebagai analis akademis yang melihat perspektif ini dalam sosiologi? Dan jika dilihat dari sisi sosial, tingginya angka putus sekolah di Papua itu juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang sudah berlangsung begitu lama. Dan ketika akses pendidikan, fasilitas, dan juga tenaga pendidik yang tidak merata, itu membuat masyarakat perlahan kepercayaannya turun akan sekolah yang dapat mengubah masa depan mereka. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini mari kita lihat datanya. Ada 1.736 siswa anak putus sekolah di Kabupaten Papua Pegunungan. Angka tertingginya ada di Kabupaten Yongkimo, yakni 619 anak putus sekolah di jenjang SD. Untuk itu kami persilahkan Ibu Asmaul selaku FSM dari Papua untuk memaparkan realita-realita. Ibu Saskia, tolong lihat tabel di depan ini. Di Yongkimo saja ada 619 anak SD yang bersekolah. Di Kabupaten Galimo ada 181 anak. Mayoritas angka yang putus sekolah terjadi di tingkat sekolah dasar, artinya fondasi pendidikan di sana sudah runtuh sebelum mereka naik ke jenjang menengah. Itu sebenarnya besar. Angka 619 di satu kabupaten itu sangat besar. Apakah itu karena tidak ada sekolah atau memang anak-anak tidak mau sekolah? Kami di pusat untuk kepastian untuk faktor penyebabnya Ibu. Bukan malas Ibu, tapi karena keterbatasan sinyal dan internet serta fasilitas yang minim itu yang membuat tenaga pendidik tidak betah di sana. Baik, silakan untuk Ibu Kalista yang menanggapi. Tingginya angka putus sekolah ini itu juga dampaknya itu bukan hanya dalam segi pendidikan saja ya, tapi juga pada struktur sosial dalam masyarakat. Dan anak-anak yang putus sekolah sejak SD ini lebih rentan mengalami kemiskinan, pengangguran, dan juga bahkan ketimpangan keterasingan sosial di masa depan. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Provinsi Papua. Sebanyak 905 anak putus sekolah dan angka tertingginya ada di Kabupaten Biak Numfor, yakni 237 anak putus sekolah pada jenjang SD. Untuk itu dipersilakan Ibu Asmaul. Di kota Jayapura saja ada 75 anak SD yang putus sekolah. Padahal ini ibu kota loh, pusat pemerintah. Tapi kenapa kok bisa bocor? Kalau di ibu kota saja bocor, bagaimana jelas seperti Membela Raya atau Waropen? Ini seperti kalau penguasa pemerintah lemah. Baik, selanjutnya kita ke tantangan geografis. Nah, siswa di sana juga mengalami tantangan geografis akibat wilayah landlocked yang ada di Papua Pegunungan. Untuk itu bagaimana tanggapan Ibu Saskia? Nah, ini alasan utamanya. Wilayah landlocked di Papua Pegunungan membuat logistik pembangunan sekolah 5-10 kali lipat lebih mahal. Siswa bahkan harus menempuh pemilihan lain hanya untuk sekolah. Kami di sini berhadapan dengan alam. Geografis tidak bisa terus-menerus jadikan kambing hitam. Rakyat Papua Pegunungan sudah biasa menghadapi lain seperti itu sejak dulu Ibu.
Yang mereka butuhkan sekarang bukan alasan kenapa biaya mahal, tapi bagaimana solusi agar sekolah tetap bisa berdiri di sana. Kondisi geografis ini memang seringkali menjadi hambatan ya. Tapi jika dibiarkan terus-menerus itu masyarakat akan merasa tertinggal dan merasa bahwa mereka tidak diperhatikan oleh negara. Hal itu bisa menunjukkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara wilayah Papua dengan daerah lainnya. Baik Ibu Asmaul, kritik dan masukan kali ini akan menjadi bahan evaluasi kami di pemerintah pusat. Baik, selanjutnya di sini ada data dari Pusdatin November 2024 yang menunjukkan akses internet di sana. Kita lihat akses internet yang ada di Papua Pegunungan. Pada jenjang SD hanya tersedia 19,8% akses internet di sana. Sedangkan di Papua pada jenjang SD tersedia hampir mencapai 50,2%. Nah di sini terlihat ada digital gap antara pusat kota dan juga pedalaman. Itu bagaimana pendapat Ibu Asma? Ibu ya, lihat di Papua Pegunungan. Di SD 19,8% di pegunungan itu punya internet. Di zaman digital, anak-anak kita di sana dipaksa belajar secara manual. Sedangkan dunia ini sudah lari cepat. Ini namanya kemiskinan intelektual secara struktural, Ibu. Ini aneh, kami di Jakarta sudah memberikan banyak bantuan perangkat teknologi. Tapi apakah perangkat teknologi tersebut tidak masuk ke SD pedalaman? Izin menanggapi Ibu, perangkatnya sampai, tapi cuma dari barang pajangan, karena di sana kan tidak ada listrik dan sinyal. Ini yang kami sebut kegagalan sistemik. Data menunjukkan 6,5% SD tersertifikasi karena mereka terisolasi secara digital, Ibu. Dan di era digital seperti sekarang, apalagi kan zaman sudah modern ya pastinya, keterbatasan informasi membuat anak-anak di Papua itu mengalami keterlambatan akses informasi seperti pendidikan dan juga teknologi. Secara sosial, hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan kesempatan dengan pelajar di daerah perkotaan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada data jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Asmaul, memang guru ini permasalahan guru ini sangat krusial ya. Di sini ada total 24.988 tenaga pendidik yang mayoritasnya ada di SD sebanyak 57,3%. Namun kita lihat statusnya di sini. Di Papua Pegunungan, guru SD yang belum tersertifikasi itu ada 93,5%. Yang artinya itu bukan ASN, begitu juga di Provinsi Papua sebanyak 76,8% belum tersertifikasi. Memang kualifikasinya itu sudah S1, tapi sertifikasinya di sini sangat rendah karena banyak di bawah 50%. Jadi bagaimana tanggapannya Ibu Asma? Ini poin paling menyakitkan sih. Pemerintah membanggakan guru-guru kita S1, tapi 93% status guru itu belum jelas, belum ASN. Guru mengajar kita dengan nanti, tapi pemerintah tidak memberi kepastian. Tanpa sertifikasi, bagaimana proses mereka ini diakui? Ini eksploitasi tenaga pendidik itu. Kami sedang mengusahakan pemasaran pendidik terpencil. Kami meminta Ibu Asmaul sebagai LSM untuk juga mengawal transparansi dana desa agar bisa dialokasikan ke pengelola suara sinyal. Ini miris ya, soalnya guru itu bukan hanya tenaga pengajar, tapi juga agen perubahan sosial di masyarakat. Dan jika kesejahteraan dan kepastian guru itu masih rendah, maka kualitas pembangunan sosial di daerah Papua itu juga pastinya akan terhambat. Kami sedang merancang P3K khusus untuk guru honorer di Papua. Sertifikasi perangkat barat banyak hal karena akses pelatihan, tapi itu masuk dalam agenda 2025 kami. Oke, baik, selanjutnya di sini ada data terakhir yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Di Papua laju pertumbuhan PDB ini menurun dari 15,16% pada tahun 2021 menurun menjadi 3,97%, begitu juga di Papua Pegunungan. Yang dimana artinya ini di bawah standar nasional karena standarnya itu 5,11%. Betul sekali, karena bagaimana ekonomi daerah bisa berkembang jika sumber daya manusianya saja masih tertinggal, ada yang masih putus sekolah, akses pendidikan masih sulit, bahkan tenaga pendidik pun masih belum rata. Jadi wajar kalau perekonomian ini menurun. Jadi menurut kami krisis pendidikan di Papua dan Papua Pegunungan itu bukan cuma soal sosial, tapi juga ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Oke, baik, terima kasih atas diskusi rapat hari ini. Kita dapat memahami bahwa permasalahan di Papua ini memang perlu diperhatikan ya. Rapat hari ini selesai. Untuk pembentukan kebijakan dan proposal lebih lanjut akan kita bahas di rapat selanjutnya. Terima kasih.